Ya. Rekan-rekan semua, kami dari Perekat Nusantara, Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, kembali ke MK, terusik dengan curhatan dari Anwar Usman. Apalagi kemudian dia melakukan keberatan kepada MK terkait dengan diberhentikannya dia jadi ketua MK dan penunjukan Dr. Soehartoyo sebagai ketua MK yang baru. Nah, untuk itu kami sampaikan, kami bisa simpulkan sebagai berikut, bahwa pernyataan hakim terlapor yaitu Anwar Usman yang akan kami laporkan kembali, bahwasanya pada masa MK diketuai oleh Jimli Asidiki, Mahfud MD, dan Hamdan Zulfa serta Arif Hidayat, telah terjadi konflik interest dalam hal uji material pasal Undang-Undang MK. Jelas tuduhan itu adalah sangat ngawur, tidak etis, fitnah, tidak bertanggung jawab, dan mencari pembenaran atas sikapnya Anwar Usman yang sudah diberhentikan, kasarnya dipecat sebagai ketua MK, yang seharusnya dia juga tahu diri untuk mundur dari Hakim Konstitusi. Nah, untuk itu kami juga menyampaikan hakim terlapor dalam hal ini telah melakukan fitnah baru terhadap Profesor Jimli Asidiki dan kawan-kawan yang tadi kami sebutkan di atas, di mana pada tanggal 8 November juga setelah putusan, hakim terlapor yaitu Anwar Usman melakukan konferensi pers, ya, membuat drama baru yang kalau Presiden Jokowi bilang drama Korea, drakor. Itu yang dia lakukan, dan di situ dia jelaskan banyak hal-hal yang dia merasa difitnah, dibunuh karakternya, dan banyak hal yang membuat dia itu merasa teraniaya. Padahal kalau memang benar ada yang memfitnah, ada yang membunuh karakternya, sebut saja orangnya siapa dan laporkan kepada aparat penegak hukum. Bisa ke MK, bisa juga dia laporkan kepada kepolisian, ya, atau lembaga pidana yang terkait. Dalam hal ini, sampai saat ini saya tidak melihat dia melapor. Artinya, hakim terlapor Anwar Usman itu telah melakukan fitnah baru lagi kepada pihak-pihak yang dia tuduh sebagai pemfitnah dia dan pembunuh karakternya. Apabila sampai saat ini dia tidak pernah mau melaporkan siapa. Dan kami sebagai salah satu pihak pelapor itu juga merasa tersinggung dengan drakornya dia yang menyatakan bahwa dia difitnah. Apakah itu ditujukan kepada kami atau kepada siapa? Makanya kami tantang kepada Anwar Usman untuk segera mengklirkan fitnahan dia, tuduhan dia kepada pihak-pihak yang dia tuduh pemfitnah. Kemudian terakhir, Anwar Usman juga menunjuk kuasa hukum, di mana menyatakan bahwa dia keberatan dengan Dr. Soehartoyo diangkat atau dipilih menjadi ketua MK yang baru. Di sini nampak lagi ketidaketisannya, pelanggaran etika yang syarat sekali dengan mencari pembenaran atas sikapnya dia selama ini. Oleh karena itu, kami dari Advokat Perekat Nusantara dan TPDI kembali melaporkan kepada hakim terlapor yaitu Anwar Usman kepada MK melalui Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah ada sekarang, dengan permohonan kiranya Ketua MK segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hakim terlapor yang sampai saat ini masih menjadi hakim konstitusi yaitu Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Karena ternyata sampai saat ini Anwar Usman masih terus melakukan perlawanan di luar mekanisme internal dan atau melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. Untuk itu kami meminta segera dibentuk MK yang baru agar Anwar Usman nanti bisa diberikan sanksi yang paling berat, yaitu pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi.
Itu yang kami minta, dan kami juga mohon supaya ketua yang baru membentuk Mahkamah Kehormatan Banding, Majelis Kehormatan Banding dalam hal ini, supaya kalau memang dia tidak puas ada mekanismenya, bukan seperti sekarang dia liar menuduh sana sini, ya, menuduh ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, ke depan dan ke belakang malah, tapi tidak ada satupun yang dia laporkan siapa fitnahnya. Saya kira itu yang sudah saya sampaikan. Nanti Bung Petrus akan menambahkan lebih lanjut. Silakan. Ya, jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh Anwar Usman, bagaimanapun dia masih hakim konstitusi, dia masih terikat kepada kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tetapi dengan cara-cara dia mempublish, ya, tentang kekecewaan dan bahkan menuduh hampir semua ketua Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan-tindakan selama bertugas walaupun tetap dalam posisi memiliki konflik of interest. Itu kan tuduhan-tuduhan yang kalaupun benar, mengapa dia tidak lapor ke MK untuk diproses hakim-hakim yang dia tuduh. Tetapi dia justru memilih forum konferensi pers untuk dia memfitnah rekan-rekan, kolega-kolega, bahkan senior-seniornya. Nah, karena itu laporan Perekat Nusantara dan TPDI hari ini itu juga sekaligus untuk kita ingin mengungkap hal-hal yang kemarin putusan MK hanya memberhentikan Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami menuntut harus total lepas dari MK ini supaya dia diberhentikan dengan tidak hormat dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu laporan ini akan kami perjuangkan, akan kami tuntut, sekaligus hal-hal yang kami tidak puas terhadap putusan kemarin, karena memang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan organ atau MK tingkat banding, dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara banding pun sampai sekarang tidak disiapkan, dan itu kelalaian dari Anwar Usman. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman punya wewenang untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan berwenang membentuk Majelis Kehormatan Banding. Tetapi dia lalai, bahkan dia sendiri jadi korbannya. Karena dia sendiri jadi korban, sekarang jadi liar. Dia ngomong di mana-mana bahwa Mahkamah Konstitusi ini nggak ada yang benar. Jadi kita minta dengan laporan ini, Ketua MK membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa Anwar Usman, tetapi juga sekaligus siapkan sarana untuk banding dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara banding. Jangka waktunya berapa hari setelah dibanding, dan apakah pelapor diberi hak juga untuk banding. Karena kemarin blank. Kami yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi pun kami juga tidak bisa banding karena memang tidak dibuat aturannya. Jadi apa yang dilakukan mulai tanggal 8 dengan konferensi pers di sini itu bagian dari upaya Anwar Usman tetap merongrong, menurunkan martabat, derajat Mahkamah Konstitusi yang selama ini kami semua jaga. Kita sidang di Mahkamah Konstitusi ini kita merasa kita punya martabat naik karena memang situasinya diciptakan sedemikian rupa sebagai lembaga yang terhormat. Tetapi ternyata dengan kasus perkara nomor 90, ternyata kata Pak Jimli, Mahkamah Konstitusi ada di titik nadir. Dan sementara ketua yang baru sedang membenahi, justru dia merongrong lagi. Bahkan keberatan dengan pengangkatan ketua baru. Ya kalau keberatan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang mengeluarkan surat keputusan baik hakim konstitusi maupun ketua adalah presiden. Dan itu harus dia gugat presidennya. Jangan mengambil manuver, membuat berita, mengajukan keberatan terhadap pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi. Ketika diundang untuk hadir pada waktu pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi, dia berhalangan menyatakan sakit. Jadi kalau kita lihat dari sepak terjangnya, jangan-jangan orang ini sedang mengidap kepribadian ganda. Pagi lain, sore bisa lain. Ya umpamanya misalnya dia bilang jabatan itu milik Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan dia masih menuntut jabatan itu dengan melaporkan dan keberatan terhadap pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi. Itu kan dia sendiri jadi bingung. Dia menyatakan dia ikhlas melepaskan jabatan itu karena itu milik Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan dia keberatan dengan pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru.
Ini berarti orang ini punya kepribadian ganda. Gitu. Cukup? Cukup. Dibentuk lagi. Dan kita minta supaya permanen barang ini. Karena dilihat dari daya rusak yang ditimbulkan oleh Anwar Usman, MK ini lebih baik permanen. Jadi jangan menunggu ada kasus dulu, baru bentuk, lalu cari orangnya. Tidak gampang. Gitu. Jadi segera dibentuk MK yang permanen, nanti orang-orangnya baru dipilih. Tapi kan untuk laporan Pak Anwar sendiri sebenarnya sudah, kalau kata Bu ini itu kan sudah dibahas di dalam RPH ya Pak? Itu gimana? Dari Bapak sendiri? Laporan yang mana? Yang ini tentang keberatan Soeharto. Tentang Soeharto ini. Oh iya, seperti MK sendiri bingung ini mau diproses dengan mekanisme apa? Karena pengangkatan seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu kan mekanismenya adalah mekanisme internal di mana 9 hakim konstitusi itu punya hak pilih, kecuali Anwar Usman karena itu korban dari putusan MK yang melarang dia untuk ikut di dalam pemilihan. Jadi harusnya mau keberatan atau tidak itu wewenang dari hak dari 8 hakim konstitusi yang ada. Karena dia sekarang sedang menjalani putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ada 6 atau 7 poin putusan MK itu derajatnya sama. Dia tidak bisa memilih yang satu lalu menolak yang lain. Apalagi dia sendiri tidak menciptakan membuat peraturan MK tentang banding. Itu kesengajaan dia. Dan saya tambahkan bahwa Anwar Usman ini nampak sekali dia mau mengacaukan lembaga MK, menurunkan derajat lembaga MK. Karena mekanisme keberatan dia itu juga ngawur. Kalau menurut saya yang memang belajar hukum tata negara, itu sangat ngawur. Dan saya juga nggak ngerti kenapa kok itu bisa masuk. Ya, hakim konstitusi tentu akan menerima itu dan membahas. Walaupun nanti saya meyakini bahwa surat itu akan ditolak karena tidak memenuhi mekanisme yang ada. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Pak ya. Boleh.